Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Materi hari ini adalah kelanjutan dari materi kemarin, yaitu membahas mengenai cost-benefit analysis. Di part kedua, kita belajar mengenai konsep dari cost of capital, NPV, IRR, payback, dan ROI. Masih ingatkah kalian dengan cost of capital? Cost of capital merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam mendapatkan pendanaan atau modal. Biasanya, modal didapatkan dari dua cara, yaitu penanaman modal dan pinjaman modal. Bagaimana cara menghitung cost of capital? Sebagai contoh, misalnya pemodal mengharapkan cost of equity sebesar 12% per tahun dari equity sebesar 3 juta. Sedangkan, kreditur meminjamkan modal dengan bunga sebesar 8% per tahun untuk total 1 juta. Maka, Anda mendapatkan total modal sebesar 3 juta ditambah 1 juta, sama dengan 4 juta. Untuk biaya modalnya, atau cost of capital-nya, atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan modal sebesar tersebut, adalah 3/4 kali 12 dari penanaman modal, ditambahkan 1 dibagi 4 dikalikan 8 sumber yang dari peminjaman modal, sehingga didapatkan 9 tambah 2, sama dengan 11%. Sekarang kita masuk ke payback. Payback adalah metode untuk menghitung seberapa cepat investasi dapat kembali dalam satuan waktu. Atau kasarannya, balik modalnya kapan? Nah, semakin cepat payback, maka akan semakin baik pula investasi yang dilakukan. Atau, investasi akan bernilai baik jika payback lebih cepat atau sama dengan yang diisyaratkan. Metode perhitungan payback ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, metode ini dapat kita gunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi dengan resiko yang besar dan sulit. Kemudian, payback juga dapat kita gunakan untuk menilai dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko yang sama, sehingga kita dapat memilih investasi yang jangka waktu pengembaliannya lebih cepat. Metode ini juga cukup sederhana untuk memilih usulan-usulan investasi. Di samping itu, payback juga memiliki kekurangan dalam hal nilai uang. Jadi, payback tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Padahal, uang nilainya akan berubah berdasarkan waktu, sama seperti konsep nilai uang yang kita pelajari kemarin. Kemudian, payback juga tidak menghitung nilai sisa dari sebuah investasi atau nilai residu. Dan yang terakhir, payback tidak memperhatikan arus kas setelah periode pengembalian tercapai. Jadi, setelah balik modal, maka tidak dilakukan perhitungan lagi. Berikut ini adalah cara untuk melakukan perhitungan payback. Rumus payback dibagi menjadi 2. 1. Rumus payback apabila arus kas per tahun jumlahnya sama. Misalkan, tahun pertama kas masuk 100 juta, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya arus kas masuknya juga sama, yaitu 100 juta. Jika arus kas masuk jumlahnya sama, Anda bisa pakai rumus payback berikut ini. Payback sama dengan nilai investasi awal sebuah perusahaan dibagi arus kas kemudian dikalikan 1 tahun. Silakan perhatikan contoh berikut, yaitu perhitungan payback dengan arus kas yang sama per tahunnya. Ada proyek A
dengan investasi awal 20 juta dan aliran kas per tahunnya sebesar 6,5 juta. Kemudian usia ekonomisnya 5 tahun. Kemudian ada proyek B dengan investasi awal sama dengan proyek A, yaitu 20 juta, namun aliran kas per tahunnya sebesar 6 juta. Kemudian usia ekonomisnya 6 tahun. Syarat pada proyek A, jika investasinya kembali kurang dari 5 tahun, maka investasinya dikatakan baik. Namun, jika melebihi 5 tahun, investasi dikatakan tidak menguntungkan. Anggaplah syaratnya berlaku juga untuk proyek B. Jika melebihi 5 tahun, maka proyeknya ditolak. Kalau kurang dari 5 tahun, maka proyek dapat diterima. Silakan hitung payback dari masing-masing proyek. Tinggal masukkan ke rumus payback tadi. Berikut hasil yang didapat. Untuk proyek A, ternyata payback dalam 3 tahun. Berarti investasinya baik, karena kurang dari 5 tahun sesuai dengan yang disyaratkan di awal tadi. Kemudian, untuk proyek B, nilai payback-nya adalah 3 tahun 3 bulan. Berarti, proyek B juga bisa dikatakan proyek yang baik, karena payback lebih cepat dari waktu yang ditentukan, yaitu 5 tahun. Nah, sekarang adalah rumus payback kedua, yaitu jika arus kas per tahunnya ternyata jumlahnya berbeda. Semisal, tahun pertama kas masuk sebesar 300 juta, tahun kedua 200 juta, tahun ketiga 150 juta, dan lain sebagainya. Jadi tidak sama per tahunnya. Kalau kondisinya seperti itu, Anda bisa pakai rumus payback kedua. Payback sama dengan N, yaitu tahun persyaratan investasi, ditambah dengan A, jumlah investasi mula-mula, dikurangi dengan B, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N, kemudian dibagi dengan C, yaitu jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N plus 1. Setelah itu dikurangi B, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N, dan terakhir dikalikan 1 tahun. Berikut contohnya. Suatu usulan proyek investasi senilai 600 juta dengan umur ekonomis 5 tahun, syarat periode pengembalian 2 tahun dengan tingkat bunga 12% per tahun, dan arus kas per tahun adalah sebagai berikut. Tahun pertama 300 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 200 juta, dan tahun keempat 150 juta, terakhir tahun kelima 100 juta. Setelah itu, hitunglah nilai payback-nya. Untuk menghitung payback dari kasus tersebut, Anda bisa membuat tabel seperti ini, dan berikan kolom untuk arus kas kumulatif. Arus kas kumulatif tahun pertama sebesar 300.000, tahun kedua 550.000, didapat dari 250.000 ditambah tahun sebelumnya. Kemudian untuk tahun ketiga, didapat 750.000, hasil penjumlahan dari arus kas tahun ketiga, kedua, dan ke-1. Tahun keempat dan kelima juga perhitungannya sama. Setelah mendapatkan nilai arus kas kumulatif, Anda tinggal masukkan ke dalam rumus. Jadi, payback sama dengan 2 tahun persyaratan investasi ditambah jumlah investasi mula-mula yaitu 600 juta dikurangi dengan 550 juta didapat dari jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N yaitu tahun kedua. Kemudian dibagi dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N plus 1 yaitu tahun ketiga. Nilainya 750 juta dan dikurangi B 550 juta yaitu jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-2. Terakhir dikalikan 1 tahun.
Hasilnya adalah 2,25 tahun atau 2 tahun 3 bulan. Karena periode pengembalian lebih dari yang diisyaratkan, yaitu 2 tahun, maka usulan proyek tersebut atau usulan proyek investasi tersebut dinyatakan ditolak. Bagaimana? Sudah paham dengan payback dan bagaimana cara menghitung payback? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Bagi yang belum paham, silakan dipahami kembali rumusnya dan contoh-contoh kasusnya. Selanjutnya, ada istilah NPV atau Net Present Value. Apa itu NPV? NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. NPV ini mengestimasikan nilai sekarang pada suatu proyek, aset, ataupun investasi berdasarkan arus kas masuk yang diharapkan pada masa depan, dan arus kas keluar yang disesuaikan dengan suku bunga dan harga pembelian awal. Memahami NPV akan membantu Anda untuk melihat apakah investasi yang Anda lakukan mempunyai nilai potensial yang menguntungkan atau malah merugikan. NPV dapat digunakan untuk menentukan nilai bisnis. Jika NPV lebih besar dari 0 atau bernilai positif, maka investasi Anda dapat diterima. Jika lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka tidak layak untuk dijalankan. Sedangkan, kalau bernilai 0, maka investasi dalam keadaan BEP atau break-even point atau impas, tidak untung dan tidak rugi. Kalau masih belum paham, silakan merujuk ke rumus NPV berikut ini dan contoh kasusnya. Untuk menghitung net present value, Anda bisa pakai rumus ini. NPV sama dengan A0, yaitu nilai awal investasi, ditambah dengan A1, yaitu nilai penerimaan dari investasi. Kemudian, karena konsepnya pakai present value, maka jangan lupa untuk dibagi 1 plus R. R adalah tingkat suku bunga. Semisal ada suatu proyek dengan investasi sebesar 7.000 juta dan tingkat bunga yang relevan sebesar 18%. Proyek ini diharapkan akan menghasilkan nilai sebesar 9.000 juta. Maka, berapakah besarnya net present value yang akan dihasilkan? Tinggal Anda masukkan ke rumus NPV tadi, sehingga diperoleh nilai 627 juta. Kesimpulannya, NPV bernilai positif. Berarti, investasi dapat diterima. Selanjutnya, kita masuk ke konsep IRR atau Internal Rate of Return. IRR adalah tingkat bunga yang menyamakan present value aliran kas masuk dengan present value aliran kas keluar, atau NPV dianggap 0. IRR ini kasarannya adalah mencari nilai bunga atau nilai R. Contoh, misalkan investasi 500 juta dengan pemasukan 250 juta per tahun selama 3 tahun. Kasarannya, seperti berapa nilai bunga agar 3 tahun lagi 250 juta per tahun akan setara dengan 500 juta yang sekarang. Paham? Cara menghitung R bisa dengan coba-coba mensubstitusikan ke dalam rumus. Proyek yang lebih baik adalah proyek dengan nilai R lebih besar. Terakhir ada konsep ROI, yaitu Return of Investment. ROI ini menyatakan sebuah profit yang dihasilkan dalam suatu investasi relatif terhadap modal yang dibutuhkan. ROI didapat dari net profit dibagi dengan cost of investment
dikalikan 100. Contoh kasusnya, Joko berinvestasi sebesar $1.000 di perusahaan IBM. Kemudian, dia menjual sahamnya dengan total 1.200 setahun kemudian. Untuk menghitung ROI, Joko bisa membagi keuntungan yang didapat, yaitu 1.200 dikurangi 1.000, dan dibagi dengan biaya investasi, yaitu sebesar 1.000, kemudian dikalikan 100. Hasilnya adalah 20%. Jika nilai ROI semakin besar, maka investasi akan semakin bagus, karena ROI menyatakan profit yang dihasilkan. Oke, materi cost benefit analysis sudah selesai, dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.